Pria itu meminta Cantika untuk menghentikan tangisannya. Perkataannya yang tidak jelas, membuat Antares benar-benar kesulitan mencerna dan memahaminya. Udah berapa banyak tante-tante yang udah Om coba lop empatnya? Udah berapa banyak perempuan yang tidur sama Om sebelum Tika? Tanya Cantika setelah tangisnya sedikit mereda. Pertanyaan yang dilontarkan oleh Cantika, membuat mata Antares membulat sempurna. Pikirnya, kenapa istrinya bisa bertanya seperti itu? Apa maksudnya? Tanya balik Antares. Suaranya yang semula lembut dan lirih, kini terdengar datar. Cantika yang menangis dengan posisi tengkurap, beringsut dan duduk di hadapan Antares. Ia menatap pada wajah pria itu dengan air matanya yang berlinang. Katanya benci sama pengkhianat dan orang yang gak setia, tapi nyatanya Om sendiri suka gonta-ganti perempuan, kata Cantika. Suaranya pelan, tetapi terdengar mematikan. Antares merasa tertampar mendengar kalimat yang dilontarkan oleh istrinya. Ia memang begitu membenci pengkhianat dan orang-orang yang tidak setia. Tetapi selama ini, ia sendiri kerap bergonta-ganti pasangan untuk kepuasan semata dan memenuhi hasratnya. Om tuh sama aja gak setia tahu gak? Maki Cantika. Gak pengen bekasan, tapi Tika sendiri dapat suami yang bekas banyak orang. Pekiknya sambil memukul dada Antares dengan brutal. Dipukul oleh Cantika dengan bertubi-tubi, Antares hanya diam dan seolah menerima kemarahan istrinya. Hati Tika sakit banget, Om. Selama ini Tika selalu idolain Om yang mampan dan hebat, fotonya dan prestasinya dikenal banyak orang di luaran sana. Ternyata, Om playboy, maniak. Buk. Lakukan apapun yang kamu inginkan jika semua itu dapat membuat rasa sakit yang kamu rasakan berkurang, Cantika. Luapkan segala emosi yang ada di dalam hati kamu tanpa sisa, setelah itu dengarkan perkataan saya, kata Antares. Ia berbicara seraya memejamkan matanya untuk mengurangi rasa sakit di dadanya akibat pukulan bertubi yang diberikan oleh Cantika. Mendengar perkataan Antares, Cantika perlahan melunak. Ia menghentikan pukulannya dan menangis tergugu di hadapan suaminya. Huhu. Tika kesel sama tante yang tadi, Om, ucap Cantika. Ia mengakui kekesalannya terhadap sosok Fiona yang memeluk Antares di hadapan banyak orang. Pengakuan Cantika membuat Antares menghela napas pelan. Perlahan, tangannya bergerak pada kedua bahu Cantika dan merengkuhnya. Ia menarik tubuh itu, membawanya ke dalam dekapan hangatnya. Saya akui saya salah, Tika. Saya adalah pria yang munafik, membenci pengkhianatan, tetapi yang saya lakukan malah sebaliknya, ucap Antares. Perlu kamu ketahui, jika selama ini saya tidak pernah mencari wanita di luaran sana untuk melayani saya. Mereka datang dengan sendirinya, menawarkan tubuh mereka, bahkan secara cuma-cuma untuk masuk ke kehidupan saya. Bukan satu dan dua wanita yang saya tolak dan saya singkirkan, tapi begitu banyak. Antares menjeda perkataannya, ia memejamkan matanya sejenak, menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan. Selanjutnya, ia kembali meneruskan perkataannya. Saya seorang pria dewasa yang normal, Cantika. Digoda oleh wanita terus-menerus, mana mungkin saya bisa menahannya. Saya membutuhkan kepuasan batin dan juga kesenangan, kata Antares. Mungkin, kamu memang bukan yang pertama, kedua atau yang ketiga. Tapi percayalah, jika kamu akan menjadi yang terakhir bagi saya. Kamu adalah orang pertama yang membuat saya merasakan kenyamanan, kamu juga adalah wanita pertama yang mampu menumbuhkan rasa kepercayaan dalam diri saya setelah sekian lama. Paparnya. Ia mengeratkan dekapannya pada tubuh Cantika. Bahkan, mencium pucuk kepalanya dengan begitu bertubi-tubi. Hukum saya jika diperlukan, siksa saya jika dibutuhkan,
Tapi tolong jangan pernah tinggalkan saya, Cantika. 2 kali saya dikhianati, jadi tolong jangan lagi bunuh kepercayaan ini, ucap Antares. Kehadiran kamu telah berhasil mengurangi kebencian di hati saya. Saya mohon, keluarkan saya dari lingkaran penderitaan ini. Pintanya pada Cantika dengan suaranya yang lirih. Tak terasa, air mata pria itu menetes tanpa diminta. Cairan bening itu lolos dari kelopak matanya. Untuk pertama kalinya, ia mencurahkan segala beban dan kesakitan yang dirasakannya. Mendengar curahan hati suaminya, Cantika yang semula menangis, kini termangu. Hatinya terenyuh setelah mengetahui bagaimana beban perasaan Antares. "Om Tuan nangis?" tanya Cantika. Ia yang berada di dalam dekapan suaminya itu, mendongak dan menatap wajahnya yang ditetesi air mata. Antares menyunggingkan senyuman tipis di sudut bibirnya. Ia tersenyum kecil seraya menggelengkan kepalanya dengan pelan. "Tidak, saya tidak menangis dan tidak pernah menangis," jawab Antares. Ia berusaha berdusta pada Cantika yang memperhatikan wajahnya. "Om Tuan gak bisa bohongin Tika," kata Cantika. Tangannya perlahan bergerak mengusap air mata suaminya dengan lembut. "Tika pegang janji dan kata-kata Om yang katanya bakalan jadiin Tika yang terakhir," tambahnya. Semakin lebar senyuman di bibir Antares. Ia kembali menarik kepala Cantika dan mengsatu umnya bertubi-tubi. "Kamu tidak marah dan membenci saya?" tanya Antares. "Enggak, Tika gak benci sama Om. Yang Tika benci adalah sikap dan perbuatannya," kata Cantika. Ia menjawab pertanyaan Antares dengan begitu serius. Setelah mendengar semua cerita dan curahan hati yang keluar dari bibir Antares, rasa benci di hati Cantika perlahan menghilang. Ia seolah memahami bagaimana beban perasaan yang dirasakan oleh pria itu selama ini. Pikir Cantika, tidak ada salahnya memberikan kepercayaan pada suaminya. Toh, semua orang pasti memiliki masa lalu masing-masing. "Saya menyayangi kamu, Cantika," ucap Antares. "Tika juga sayang Om Tuan," balas Cantika. "Hoam, Tika ngantuk." Setelah membalas ungkapan sayang Antares, Cantika membuka mulutnya lebar-lebar. Ia menguap di hadapan suaminya, menunjukkan jika ia benar-benar mengantuk. "Tidur yuk, Om. Tika ngantuk dan badannya capek banget," ucap Cantika. Jika Cantika sudah mengatakan mengantuk dan capek, itu artinya malam pertamanya dan Antares tidak akan ada artinya. Padahal, sejak beberapa hari yang lalu, tepatnya setelah Antares menghukum dan mencambuk tubuh Cantika karena sebuah kesalahpahaman, Antares tidak mendapatkan pelayanan dan servis apapun dari wanita itu. Malam pertama pernikahan yang didambakan oleh seorang Antares dan diharapkan menjadi pembukaan puasa yang manis, nyatanya harus gagal karena istri kecilnya itu mengantuk dan kelelahan setelah seharian duduk dan berdiri di pelaminan. "Ya sudahlah, kita tidur sekarang. Besok saja kita lakukan malam pengantinnya," ucap Antares dengan lesu. Pria itu menarik tubuh Cantika dan membawanya merebahkan diri di atas ranjang king size tersebut. "Malam pengantin apaan? Bukannya selama ini udah dicicil duluan?" tanya Cantika. Ia yang dipeluk oleh suaminya itu, berbicara sambil mendongak dan menatap pada wajah tampaknya. "Diam dan tidurlah. Atau, kamu mau kita melakukannya sekarang hingga pagi?" ancam Antares pada istrinya yang bermulut cerewet. Ancaman tersebut seketika membuat Cantika bungkam dan tak lagi berbicara apa-apa. Wanita itu langsung menyembunyikan wajahnya di ketiak suaminya dan memejamkan mata. Tak membutuhkan waktu lama, Cantika yang memang begitu mengantuk dan juga lelah, terlelap begitu saja. Begitu pula dengan Antares yang tak kalah lelah. Malam itu,
Pasangan pengantin baru itu pun tidur lelap dengan lengan kelar Antares yang memeluk tubuh kecil Cantika. Di kediaman Glen Amor, tepatnya di dalam kamar Fiona. Tampak, wanita itu sedang mengamuk lantaran ditinggal menikah oleh Antares. Padahal selama ini, ia begitu berharap jika Antares Wilson akan menikahinya dan menjadikannya nyonya besar di kediaman Wilson. Nyatanya, pria itu malah menikahi wanita lain setelah apa yang ia berikan selama ini. Ark. Tidak bisa, semua ini tidak bisa dibiarkan. Pekik Fiona dengan kencang. Ia mengacak-acak seluruh barang-barang yang ada di kamarnya. Kini, kamar itu sudah seperti kapal pecah, begitu berantakan dan tidak beraturan. Aku akan menghabisi wanita kampungan yang telah berani merebut Ares dariku. Aku akan membunuh wanita itu. Teriak Fiona. Rang. Sebuah botol parfum yang berada di atas meja riasnya, melayang pada cermin yang berada di depannya, membuat cermin itu hancur berkeping-keping dan berserakan ke lantai. Lihat saja, apa yang akan kulakukan padanya. Pokoknya, tidak ada seorang wanita pun yang pantas menjadi Nyonya Wilson selain diriku. Fiona lah orang yang pantas untuk Ares dan menjadi istrinya. Kata Fiona dengan begitu percaya diri. Glen Amor dan istrinya yang mendengar pekikan Fiona, segera berlari dan menghampiri putri mereka. Begitu tiba di kamar Fiona, pasangan suami istri itu dibuat terkejut saat melihat keadaan kamar tersebut seperti kapal pecah. Astaga! Apa yang kamu lakukan, Fiona? Kenapa kamu hancurkan semua barang-barang ini? Pekik Glen Amor pada putrinya. Ares adalah milik Fio, ayah. Dia tidak boleh menikah dengan siapapun. Teriak Fiona. Wanita itu meraung-raung di hadapan kedua orang tuanya seperti kehilangan akal. Ia benar-benar tidak dapat menerima pernikahan Antares. Setelah semua yang terjadi, seharusnya Ares menikahi Fio, kata Fiona. Lakukan sesuatu, ayah. Fio ingin menikah dengan Ares. Pintanya pada Glen. Mendengar permintaan putrinya, Glen Amor hanya diam saja. Ia bingung harus berbuat apa sekarang. Mana mungkin ia berani mengusik Antares, apalagi meminta pria itu untuk menikahi putrinya. Terlebih lagi, di hadapan banyak orang Antares telah mempermalukan dirinya dan juga putrinya. Suamiku, lakukan sesuatu. Kasihan putrimu. Pinta istri Glen. Ia merasa kasihan melihat putrinya menangis dan mengamuk seperti itu. Apa yang bisa kulakukan? Mengusik Tuan Antares Wilson, sama saja mengantarkan nyawa kita. Timpal Glen pada istrinya. Dalam sekejap mata, Tuan Antares bisa menghancurkan kita hingga menjadi debu. Kepala istri dari Glen itu menggeleng pelan. Ia mendekati Fiona dan berusaha memenangkannya. Sabar, sabar, sayang. Percayalah jika nanti akan ada lelaki yang lebih baik dari Tuan Antares untukmu. Mendengar ucapan ibunya, Fiona bukannya tenang, tetapi malah semakin mengamuk. Ia tidak terima dengan perkataan ibunya itu. Baginya, tidak ada pria yang lebih baik dari Antares. Jika bisa menikah dengan pria itu, maka keinginannya bisa terpenuhi. Ia akan menjadi ratu dan dikenal banyak orang. Tidak ada pria yang lebih baik dari Ares, ibu. Pekik Fiona. Ia berbicara sembari mendorong tubuh ibunya dengan kasar, membuat tubuh itu jatuh dan terduduk di lantai. Bahkan, akibat dorongan Fiona, tangan wanita itu sampai terluka dan berdarah lantaran terkena serpihan cermin yang berserak di lantai kamar tersebut. Ses. Ah! Melihat tangan istrinya terluka, dengan cepat Glen Amor mendekat dan membantunya berdiri. Astaga! Tanganmu terluka, kata Glen. Ia berbicara dengan nada cemas pada istrinya. Setelah itu, ia beralih pada Fiona dan menegurnya.
Jaga sikapmu, Fiona. Bentaknya. Ayah tidak berguna. Melakukan sesuatu untukku dan Ares saja tidak bisa, kata Fiona. Ia mengolok ayahnya yang tidak dapat melakukan apa-apa untuk membantunya. Mendengar perkataan putrinya, mata Glenamor mendelik lebar. Ia merasa marah pada Fiona yang telah berani berbicara tidak sopan padanya dan juga istrinya. Katakan sekali lagi, Fiona. Pinta Glen sambil melangkah mendekati putrinya. Payah. Ayah tidak berguna sama sekali. Pekik Fiona. Pelak. Pekikan Fiona, disambut dengan tamparan keras telapak tangan Glen. Saking kerasnya, sampai membuat kepala wanita itu sampai condong ke kiri. Daripada menuruti keinginan gilamu untuk menikah dengan Tuan Antares dan berakhir kehilangan segalanya, lebih baik ayah membuangmu, Fiona. Anak tidak tahu diri dan tidak tahu berterima kasih. Sia-sia ayah dan ibu membesarkan kamu jika akhirnya kamu tumbuh menjadi seorang jal 4 nanogram seperti ini. Sialan. Tua bangka tidak berguna. Umpatan demi umpatan itu keluar dari bibir Fiona yang menyusuri jalanan dengan menyeret koper pakaiannya. Setelah bertengkar dengan kedua orang tuanya, nyatanya Fiona benar-benar memilih pergi dari rumah dan menjadi pembangkang, meninggalkan Glenamor dan istrinya, orang tua yang telah menghadirkan dirinya dan merawatnya sejak kecil. Dengan berbekal uang yang ia dapatkan dari beberapa orang pria yang menjadikan dirinya sebagai wanita simpanan, Fiona bergerak mencari penginapan di malam hari itu. Kesialanku hari ini karena wanita kampungan itu. Lihat saja, aku akan membunuhnya nanti, kata Fiona. Di pinggir jalan yang hanya diterangi oleh temaram lampu sepanjang jalan, Fiona terus mengumpat. Ia menyalahkan Cantika atas semua kesialan yang dialaminya hari itu. Taksi! Teriak Fiona. Ia menghentikan sebuah kendaraan yang melintas di depannya. Mobil taksi yang dihentikan oleh Fiona, berhenti tidak jauh dari posisinya berdiri. Tanpa menunggu lama, Fiona menyeret kopernya dan membuka pintu bagian belakang mobil taksi tersebut. Mau kemana, Nona? Hotel X, jawab Fiona dengan ketus. Mendengar perkataan Fiona, driver taksi itu mengangguk pelan. Lalu, segera melajukan mobilnya ke tempat yang disebutkan oleh penumpangnya. Di dalam mobil tersebut, Fiona masih saja mengomel dan mengumpati Cantika yang telah menjauhkan Antares darinya. Bagaimanapun caranya, aku harus merebut Antares dari wanita kampungan itu. Tidak peduli dengan cara apapun. Nama Antares yang disebutkan oleh Fiona, membuat sang driver melirik ke arahnya. Driver yang ternyata adalah seorang pemuda tampan itu, tiba-tiba memberanikan diri untuk bertanya pada Fiona. Maaf sebelumnya, Nona. Apakah Antares yang Nona maksud adalah Antares Wilson? Ditanya oleh driver taksi tersebut, Fiona yang sedang kesal, memutar bola matanya dengan malas. Supir taksi sepertimu, untuk apa bertanya seperti itu? Meskipun keberitahu, kamu juga tidak akan mengerti. Cibir Fiona. Bibirnya tercebik, menunjukkan betapa tak senang dirinya pada driver itu. Saya membutuhkan pekerjaan yang lebih baik dari ini, Nona. Barangkali Tuan Antares Wilson yang Nona maksud, membutuhkan driver pribadi, ucap driver muda itu. Ia menimpali cibiran Fiona dengan suaranya yang santai dan terkesan sopan. Bibir Fiona kembali tercebik. Mansionnya dijaga ketat oleh banyak orang, tidak mudah untuk masuk ke sana dan bertemu langsung dengan Ares. Driver muda itu angguk-angguk kepala. Meskipun sulit, ia akan tetap mencobanya, barangkali dapat bertemu dengan Antares Wilson yang selama 2 bulan terakhir ia cari keberadaannya. Ya, driver muda itu adalah pendatang baru.
Datang ke kota besar memang bertujuan untuk mencari Antares Wilson yang tidak ia ketahui seperti apa orangnya. Ia mengenal wajah Antares hanya melalui foto dan video yang beredar di media sosial, selebihnya ia tidak tahu apapun. Tak ada lagi pembicaraan antara driver muda itu dan Fiona. Setelah mendapatkan respon tidak menyenangkan, driver itu memilih untuk diam dan menjadi pendengar dari setiap gerutuan dan makian yang keluar dari mulut Fiona. Apa memang begini mulut orang-orang kota? Tidak punya attitude sama sekali. Tidak dapat menghargai lawan bicara mereka, ucap driver itu. Ia berbicara dalam hati, menilai semua orang yang pernah menjadi penumpangnya, rata-rata tak memiliki etika. Keesokan harinya, jam sudah menunjukkan pada pukul 8.12 pagi, tetapi Antares dan Cantika belum juga keluar dari kamar pengantin mereka. Cuaca hujan gerimis di pagi hari itu, membuat keduanya begitu betah bergelung di dalam selimut tebal mereka. Bahkan, Cantika yang merasa dingin pada tubuhnya, tampak begitu nyaman bersembunyi di bawah ketiak maskulin Antares. Perut Tika sakit. Cantika yang berada di dalam dekapan suaminya, tiba-tiba membuka matanya dan merengek. Wanita muda itu mengeluh sakit perut pada Antares yang memeluk tubuhnya. Sakit perutnya, ucap Cantika. Ia merengek-rengek pada Antares yang masih memejamkan mata. Mendengar rengekan Cantika, Antares membuka mata dan beringsut dari posisinya. Ia menatap pada wajah istrinya yang meringis. "Ada apa?" tanya Antares dengan suaranya yang serak, khas orang bangun tidur. "Sakit perutnya," jawab Cantika dengan manja. Air muka yang ditunjukkan oleh Cantika, membuat rasa cemas merayap di hati Antares. Tangannya dengan cepat bergerak pada perut rata wanita itu dan mengusapnya dengan lembut. "Coba saya lihat," kata Antares. "Kita ke dokter saja ya, bagaimana? Atau, dokternya yang dipanggil kemari," tawarnya. Cantika menggelengkan kepalanya dengan pelan. Ia menolak diajak ke dokter oleh suaminya. "Kalau tidak mau ke dokter, bagaimana kita tahu penyakit kamu?" kata Antares. Wajahnya terlihat begitu mencemaskan keadaan Cantika. "Tika tuh gak butuh dokter, butuhnya makan dan minum. Dari semalam gak makan apapun loh, perutnya jadi sakit dan perih." Perkataan yang keluar dari mulut Cantika, sukses membuat mata Antares mendelik lebar. Rasa kantuk pria itu langsung lenyap seketika. Ia melongo dan menatap cengok pada Cantika yang merengek manja padanya. "Kamu lapar?" tanya Antares dan diangguki kepala oleh Cantika. "Kalau begitu, biar saya hubungi pihak hotel agar mengantarkan sarapan untuk kita. Sekalian, meminta Jackson untuk menyiapkan obat," imbuhnya. Cantika yang sengaja mengerjai Antares dan ingin tahu bagaimana reaksinya jika tahu dirinya sakit itu pun tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Rasanya senang sekali diperhatikan dan dipedulikan oleh pria istimewa seperti Antares. Tanpa marah dan kesal pada Cantika, Antares beringsut dari duduknya. Ia meraih gagang telepon yang berada di atas nakas, lalu menghubungi pihak hotel.